bonus demografi. Plus bonus demografi ini harus dikelola dengan baik. Delalahnya ada pandemi COVID-19 kemarin Bapak Ibu. Ini transformasi birokrasi Indonesia. Dibutuhkan transformasi yang menyeluruh Bapak Ibu nggih. Karena biar birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, dibutuhkan birokrasi akuntabel, berkinerja tinggi dan pengawasan yang efektif meliputi transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia, aparatur, dan transformasi sistem kerja yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini transformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi Bapak Ibu. Saya tampilkan ada organisasi yang manual, organisasi yang tradisional, organisasi yang model lama. Ini sekarang dibutuhkan organisasi yang agil Bapak Ibu. Kalau yang lama seorang leader, seorang manajer, seorang manajemen duduk manis ada di tingkat tinggi. Sehingga pelaporan harus berjenjang, strategi, keputusan, kewenangan, peraturan juga bertele-tele dan lain sebagainya. Dibutuhkan organisasi yang kecil. Seorang pemimpin harus berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu nggih. Sehingga fokus pada aksi, bukan tata garis, bukan kotak dan garis. Kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan perubahan yang begitu cepat, dinamis, sumber daya yang fleksibel. Sehingga seorang pemimpin di tengah-tengah wajib hukumnya memonitor, mengevaluasi timnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tidak hanya sekedar maaf, kalau sudah bulan November, Desember, baru ribut, umbiak, menanya ke anak buah, kegiatan-kegiatan apa yang belum selesai atau bagaimana. Nanti bisa pelaksanaan kegiatan tidak baik, program-program juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, seorang pemimpin yang baik harus mampu mengevaluasi mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mulai Januari sampai dengan Desember. Semua itu juga butuh dukungan tata kelola digital, Bapak Ibu. Tuntutan perubahan, tantangan organisasi, inovasi, tuntutan digitalisasi, pengembangan SDM, tuntutan cara kerja yang lebih efisien, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Kompetensi yang dibutuhkan Bapak Ibu, yang dibutuhkan saat ini, berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, memimpin transformasi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ibaratnya saya gambarkan laut yang badai di laut. Ada sebuah kapal yang lagi berlayar, tiba-tiba ada badai. Seperti kita Bapak Ibu di saat ini. Saat ini di era VUCA itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Dan era VUCA ini era dunia, bukan hanya Indonesia Bapak Ibu. Ada perang, ada macam-macam, perang yang tidak pernah berakhir, ada pandemi COVID belum selesai, dan lain sebagainya. Sehingga kita saat ini tuh di era badai yang saat ini kita hadapi. Nah, di era VUCA seperti ini, seorang birokrat harus memiliki kompas. Arah tujuan kemana kita akan melaksanakan tugas jabatan seperti kapal. Di tengah lautan dalam kondisi badai, gelap gulita, tidak ada matahari. Kalau ada kumpas lumayan Bapak Ibu, kita akan kemana? Yang kedua, harus ada kipas. Kipas ini untuk menggerakkan Bapak Ibu, menggerakkan organisasi agar organisasi kita bergerak, yaitu manusia-manusianya. Karena pelaksana organisasi itu adalah kita, ASN Bapak Ibu, dan harus memiliki jangkar. Jangkar itu agar tepat kapan kita akan berhenti, seperti kapal kan, kapal kapan akan berhenti,
dan kapan akan jalan, kapan jangkar dilempar ke laut, dan kapan jangkar akan ditarik sehingga kapal bisa berlayar dengan baik. Begitu juga kita Bapak Ibu, semua itu adalah berakhlak Bapak Ibu, nggih, berorientasi pelayanan dan lain sebagainya sampai dengan apa namanya berkolaborasi. Kita harus mampu menginternalisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di era VUCA seperti ini dibutuhkan ASN yang super agility, Bapak Ibu. Yang pertama, change agility, mampu beradaptasi dengan perubahan apapun. Kalau tidak mampu beradaptasi akan ketinggalan sepur, Bapak Ibu, nggih. Mental agility, mampu bertahan dalam kondisi apapun. People agility, mampu bekerja sama dengan siapapun. Saya era zaman kuno, ketemu panjenengan era milenial, harus mampu bekerja sama. Nanti panjenengan akan ketemu lagi di era-era yang katanya era stroberi, Bapak Ibu. Harus mampu bekerja sama. Yang keempat, learning agility, mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat, Bapak Ibu. Result agility, mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ibaratkan Bapak Ibu. Ibaratnya di luar sana tantangannya sudah begitu cepat. Saya ibaratkan mobil Ferrari yang cc-nya 6.300, Bapak Ibu. Size person diri kita seraku ASN, yo jangan karimun hanya 1000 cc. Ya, mau nyalip nggak bisa, Bapak Ibu, sudah ketinggalan kereta. Ferrarinya sudah sampai Jakarta, Karimunnya masih sampai di Surabaya, Bapak Ibu. Sehingga kalau tantangan di luar sana sudah cepat seperti Ferrari, person diri kita harus kita upgrade, Bapak Ibu, nggih. Minimal seperti Ferrari, tapi harus dimaksimalkan seperti jet-jet pribadi atau jet-jet komersial, Bapak Ibu, nggih, sehingga kita bisa melayani dengan cepat, tepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Bapak Ibu yang saya hormati, berakhlak ini saya ibaratkan seperti bibit, Bapak Ibu, yang memerlukan tanah yang subur untuk tumbuh berkembang. Tanahnya kita, Bapak Ibu, seorang ASN. Sehingga pada saat berakhlak diinternalisasikan di lingkungan, di tubuh kita selaku ASN, harus kita bisa menerimanya agar tumbuh subur. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung sebentar berorientasi pelayanan Bapak Ibu. Yang pertama, adapun hasil belajarnya, Bapak Ibu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ini Bapak Ibu nanti pada saat mengerjakan tugas-tugas, baik individu maupun kelompok, jangan langsung melihat, nanti kan dikaitkan dengan kata kunci dan kode etiknya, namun Bapak Ibu dilihat dulu, dipahami dulu definisinya sehingga tidak kena jebakan Batman, Bapak Ibu. Yang pertama, berorientasi pelayanan definisinya. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Sehingga pada saat nanti melihat kode etik maupun kata kuncinya, ini kata kuncinya responsibilitas, responsivitas, kualitas, kepuasan. Kode etik maupun panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Kalimat afirmasinya, janji diri sendiri, janji terhadap diri sendiri, maupun orang yang disaksikan oleh orang lain dan Tuhan yang Maha Esa. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini sudah janji loh Bapak Ibu, berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Ini deskripsi singkatnya Bapak Ibu. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada Bapak Ibu melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Mata pelatihan ini merupakan bagian dari pembelajaran agenda 2 pada pelatihan dasar CPNS yang dalam penyampaiannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan 6 modul mata agenda 2 ini. Yang kedua, akuntabel Bapak Ibu. Akuntabel ini kalau kita harus bertanggung jawabkan baik dunia maupun akhirat. Kalau seandainya semua manusia hidup di negeri ini sudah melaksanakan akuntabel, insya Allah akan aman, damai, sejahtera Bapak Ibu. Apalagi ini apa namanya tahapan-tahapan akuntabel ini. Yang pertama, tingkat akuntabilitas, akuntabel secara personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kalau semuanya ini sudah mengeterapkan, mengaktualisasikan, menginternalisasikan nilai-nilai akuntabel, insya Allah Bapak Ibu. Namun saat ini masih terjadinya, masih banyak kita lihat Bapak Ibu. Kemarin kita miris, yang pertama ada berita-berita tentang Pak Sambo. Pak Sambo belum selesai, Pak Teddy Minahasa belum selesai waktu itu maksud saya. Pak Teddy Minahasa belum selesai, muncul siapa namanya yang anak pajak Mario Dendi. Mario Dendi membuka semua tabir yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Ini terakhir ada pencucian uang katanya yang 300 triliun. Kebuka semuanya. Apa namanya? Kepala Bea Cukai yang ada di Jogja, di Kalimantan, kepala BPN Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Maka dari itu Bapak Ibu, tolong kalau bermain media digital yang baik. Itu kan gara-garanya pada pamer. Pamer di media digital akhirnya bisa kelacak semuanya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masyarakat itu akan mengukur, menghitung PNS itu gajinya berapa, pendapatannya berapa, kok hidupnya seperti itu. Meskipun ya tidak semua PNS kan, mohon maaf ya, ada PNS yang memiliki mertua kaya, orang tua kaya, istri suami kaya, memiliki usaha yang mapan. Tapi itu pun jangan dipamerkan di media sosial, nggih. Jangan sampai ada kecemburuan Bapak Ibu. Deskripsi singkatnya, di akuntabel ini secara umum, secara substansi pembahasan berfokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Bapak Ibu akan dibekali melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, serta tidak menyalahkan kewenangan jabatan Bapak Ibu. Bentar. Oh, oke. Nah ini Bapak Ibu, akuntabel. Definisinya Bapak Ibu, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Kata kuncinya integritas. Apa itu integritas? Apa yang ada di hati kita selaras dengan yang ada di pikiran kita. Sama dengan yang kita ucapkan dan sama dengan yang kita perbuat tindakan secara konsisten dan terus-menerus. Dapat dipercaya dan transparan. Kode etiknya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya.
Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten. Seorang ASN harus kompeten, nggih, memiliki skill yang baik, knowledge yang luar biasa, attitude yang hebat, Bapak Ibu, nggih. Ini kompeten. Definisi kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Meningkat kode etiknya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya, kalimat afirmasi. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas adaptif, Bapak Ibu, nggih. Ini kalimat adaptif definisinya. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif, kode etik, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, Bapak Ibu. Yang kelima, loyal. Nah, ini definisi loyal, Bapak Ibu, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Kode etiknya, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia pada negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, Bapak Ibu. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi negara. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kita jangan sampai pernah melubangi kapal di mana kita berada, berdiri di atasnya. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, Bapak Ibu. Ini yang keenam, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya, peduli, perbedaan, selaras. Kode etiknya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang terakhir, Bapak Ibu, kolaboratif. Definisinya, membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik, kode etiknya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Ini Bapak Ibu, dari tadi yang sudah saya sampaikan, saya rangkum, sudah ada di modul di Bapak Ibu. Ini Bapak